Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa nonton dulu. Jika bermanfaat, Anda bisa like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa ya. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik mengenai bagaimana cara mencapai atau mendapatkan 1 miliar pertama di bisnis Anda ya. Mungkin bagi Anda yang sudah mencapai itu, congratulations, selamat, Anda bisa mencapai lebih gede lagi. Tapi bagi Anda yang belum atau Anda yang ingin mencapai itu, saya akan berikan tipsnya ya. Tapi ini adalah cara saya. Jadi bagaimana saya melakukannya ya. Saya yakin kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa ya. Nah, yang pertama adalah Anda harus yakin. Anda harus believe. Anda harus believe. Artinya saya tidak ada keraguan. Anda harus yakin banget, saya pokoknya nyampe nih. Bisnis saya bisa nyampe 1 miliar. Saya bisa nyampe angka 1 miliar. Masuk, lihat omset langsung kelihatan 1 miliar per bulan. Bulan ini benar-benar saya cetak, saya mendapatkan omset 1 miliar. Atau bisa jadi Anda mendapatkan profit 1 miliar. Pokoknya Anda harus yakin, 100%. Ya. Jadi jangan begini, iya sih bisa sih, tapi saya coba deh. Iya sih bisa sih, tapi mungkin saya coba usahain dulu deh. Cobalah saya coba insya Allah deh atau gimana. Nah itu berarti ada keraguannya ya. Saya yakin, saya pasti bisa, saya pasti nyampe, saya pasti bisa. Jadi harus yakin bisa, saya bisa nyampe segitu. Teman saya bisa, orang lain bisa, pengusaha bisa, saya juga pasti bisa. Saya juga pasti bisa. Setiap hari kita bicara dalam diri sendiri dengan suara yang lantang dan mantap, bilang saya bisa, saya nyampe, saya pasti nyampe 1M. Tinggal cuma waktu aja, tinggal hanya waktu saja. It's a matter of time, pasti saya nyampe. Jadi yang pertama adalah yakin. Ini paling penting, jangan sampai ada keraguan. Walaupun Om bilang, susah, zaman sekarang mah susah, pandemi, orang lagi segala macam, bisnis lagi susah, segala macam. Anda jangan terlalu percaya. Anda yakin pada diri sendiri, saya pasti bisa. Mau orang lain bilang gimana, mau masalah eksternal gimana, saya percaya, Anda yakin, terus Anda bersandar dengan Tuhan, Anda berdoa, pasti bisa. Jadi pertama yakin. Waktu itu saya yakin banget, saya pasti bisa. Saya yakin bisa. Oke, itu satu. Ya, setelah itu, nomor dua. Nomor dua apa? Nomor dua adalah Anda harus pilih produk yang Anda jual. Nah, pilih produk ini menarik. Jadi maksudnya pilih produk bagaimana? Ada produk-produk yang memang sudah orang ngerti, orang udah tahu. Ya, tanpa harus Anda jelasin lagi, Anda promosi lagi, udah tahu lah pokoknya ini produknya begini. Secara branding udah kuat, secara ya, iklannya di mana-mana, dan yang penting udah tahu orang. Kalau udah tahu, berarti Anda nggak perlu susah lagi, Anda nggak perlu harus punya waktu untuk jelasin, edukasi, nggak perlu begitu. Karena begitu, tahu produk ini, tahu, oke. Dulu saya jualan coklat, saya distributor coklat, saya jual coklat, salah satu merek ternama di Indonesia, Silver Queen. Nah, saya bawa itu kemana-mana, orang udah tahu. Jadi lebih mudah, karena saya jual coklat yang orang sudah tahu, dan brandingnya sudah dikenal. Jadi jualannya lebih mudah. Ya, itu satu. Berarti produk yang sudah orang tahu. Itu bisa satu. Produk yang orang sudah tahu. Atau saya juga jual produk yang orang belum tahu, yang orang sudah tahu, yang sudah orang tahu, ini yang belum orang tahu. Nah, jadi saya pernah coba dua-duanya ya. Produk yang sudah orang tahu, saya pernah hampir 10 tahun saya menjalankan distributor coklat, jual Silver Queen. Ya, dan saya mencapai distributor terbaik se-Indonesia sampai berapa kali, 3 kali berturut-turut kalau nggak salah waktu itu ya. Dan saya bisa datang ke negara-negara Eropa dan sebagainya, mendapatkan insentif tour karena saya mencapai penjualan tertinggi waktu itu. Karena saya jual produk yang orang sudah tahu. Dan saya yakin banget bisa capai ya. Terus saya juga jual produk yang waktu itu orang belum pada tahu. Saya mempopulerkan, saya menjadi pionir bisnis coaching di Bandung dan Jawa Barat. Pada saat itu, 2010, orang belum pada tahu seperti sekarang. Jadi saya yang mempopulerkan, saya yang membrandingkan, saya yang edukasi pasar, market dengan produk yang saya bawa. Jadi Anda harus pilih produknya mana. Ya, Anda yang confident, Anda yang yakin, Anda yang merasa hebat itu Anda jual produk apa. Bisa pilih produk sendiri. Mau yang produk yang orang sudah tahu atau yang belum tahu. Ini bisa jadi orang, kalau yang sudah tahu ya gampang, lebih tinggal di
pasarkan. Nah, setiap produk ini ada challenge-nya masing-masing. Untuk bisa mencapai 1M, ya ada challenge-nya. Untuk yang sudah tahu, ya mungkin lebih mudah, tapi challenge-nya adalah Anda harus terus cari customer baru. Terus cari customer baru. Semakin customer baru lebih banyak, ya semakin gede. Karena ini mainnya adalah main di quantity. Makin banyak kuantitinya, lebih bagus, lebih gampang mendapatkan hasil. Karena mungkin jumlahnya lebih kecil, ya, volumenya mungkin secara rupiah lebih kecil, tapi kecil itu besar itu relatif semua. Tapi intinya adalah untuk bisa mencapai ini, Anda perlu jumlah customernya lebih banyak. Maka pada saat itu, waktu jual yang produk ini, saya sendiri yang jual, saya dengan tim sales saya training, saya bikin mereka termotivasi, mereka teredukasi, dan mereka terarahkan sehingga bisa mencapai hasilnya bahkan lebih dari target. Nah, kedua, untuk produk ini, ya saya perlu skill, perlu belajar, perlu kita mengerti produk lebih dalam lagi, sehingga pada saat kita jelaskan, orang juga mungkin pada saat itu masih belum mau, tapi minimal sudah terbuka pikirannya. Jadi di sini tantangannya perlu edukasi dulu. Yang ketiga adalah cara hitung. Dan ini Anda mesti simulasikan. Maksudnya gimana? Nah, saat itu saya jual produk Silver Queen, ya, itu satu box harganya 250.000. Ya, harganya 250.000. Nah, satu karton itu harganya 2 juta. Ya. Nah, jika 1M dibagi dengan 2 juta, ya, dibagi dengan 2 juta, berarti keluar, kalau ini 2 juta kan satu karton. Ya, berarti kalau 1M 2 juta satu karton, berarti kalau untuk nyampe 1M harus jual 500 karton. Ya. Jadi untuk bisa nyampe 1M Anda harus jual sebulan 500 karton. Nah, berarti kalau 500 karton, ya, 500 karton itu kan sebulan. Nah, satu bulan berarti berapa hari kerja? Satu bulan anggapnya 25 hari kerja. Misalnya satu bulan sama dengan 25 hari kerja. Berarti 500 karton dibagi dengan 25 hari kerja sama dengan 20 karton per hari. Nah, waktu itu saya punya salesman, satu hari itu bisa menjual, satu sales bisa menjual 5 karton per hari. Berarti untuk 20 karton, saya perlu berapa sales? Saya perlu 4 sales. Dengan kekuatan jual yang sama, yaitu 5 karton per hari. Berarti 5 karton dikali 4 sales harusnya sampai 20 karton per hari. Nah, cuman saat itu saya tidak hanya fokus ke sini, ya. Ini kalau hitungan secara simulasi seperti ini, saya juga ada pikirkan strategi-strategi lain untuk bisa mencapai ini. Salah satu strategi lainnya adalah saya juga bukan jual satu produk itu saja, jual produk yang lain juga yang juga mendukung penjualan. Ada produk-produk lain yang mendukung penjualan, itu kan cuma satu varian. Nah, ada varian-varian lain yang juga dijual. Misalnya rasa ini, rasa itu, gramasi yang ini, gramasi yang itu. Saya pikirkan cara lain sehingga pada saat saya setting targetnya nggak 1M, saya setting targetnya 1,5M. Ya, biasanya kalau kita setting target 100%, ya, biasanya yang dicapai sekitar 85 sampai 90%. Ya, itu kalau betul-betul sesuai, benar-benar detail strateginya. Tapi makanya saya settingnya adalah 1,5M supaya kalau tercapai pun sekitar 1M pasti nyampe. Jadi saya punya target pasti saya angkat. Ya, dan saya bikin simulasi itu bukan hanya sesuai, tapi saya lebihkan. Ya, itu nomor 3. Oke? Jadi nomor 3 kita harus tahu cara hitungnya. Baik juga kalau Anda punya produk yang Anda tadi strateginya kan produk yang sudah laku, yang sudah orang tahu. Kalau yang belum tahu, Anda juga mesti simulasikan gimana cara mendapatkan 1M tadi, ya. Nah, cara keempat adalah ini penting. Cara keempat adalah marketing strategi. Marketing strategi. Nah, menurut saya ini adalah hal yang sangat fundamental sekali. Kalau Anda kuasai ini, ya, dan Anda tahu hitungannya secara logika, secara hitungannya Anda tahu, dan Anda tahu strategi marketing ini, akan lebih mudah mencapai angka 1M. Ya, marketing strategi. Contoh, tadi produknya kan ada 2. Produk yang orang sudah tahu
Ada juga produk yang orang belum tahu. Ya. Nah, untuk yang sudah tahu, ya marketingnya gimana? Marketing itu harus Anda lakukan secara terus-menerus. Ya, orang sudah tahu. Berarti ini sudah branding, orang sudah ngerti, sudah tidak perlu dijelaskan. Berarti marketingnya ini gimana? Marketingnya ini adalah Anda terus tambahkan direct selling terus-terusan. Waktu itu saya begitu. Jadi setiap sales saya targetkan untuk dapat customer baru. Sehari ditarget dapat customer baru berapa? Itu ada targetnya per hari bahkan per setengah hari. Kita monitoring per setengah hari harus dapat customer baru. Karena produknya gampang sekali, orang sudah kenal. Jadi kita ngomong sama siapapun bisa masuk. Jadi marketing di sini adalah cari customer baru. Ya, bahkan saat itu saya tidak hanya menjual ke toko-toko, targetnya waktu itu kan toko-toko makanan, toko PND, minimarket gitu ya. Nah, itu kan harusnya kalau jual coklat ke sana. Nah, waktu saat itu saya justru marketingkannya, caranya adalah bukan hanya ke toko makanan, tapi ke toko sepeda, ke toko emas, ke toko besi. Kok bisa, Coach? Bisa. Karena saya bisa menjual dan saya yakin jualnya. Dan bisa masuk juga ke toko sepeda, bisa masuk juga ke toko emas. Nanti kapan-kapan saya ceritakan di video selanjutnya bagaimana cara saya masuk dan jual coklat ke toko sepeda, masuk ke toko besi. Gimana caranya? Nah itu, ya saya jadi masuk cari customer baru ke siapapun. Nah kalau Anda sudah yakin, confident, Anda bisa jual produk itu ke siapapun, kapanpun, dimanapun, di area manapun. Ya, nih. Jadi itu satu. Ini challenge-nya, strategi marketingnya untuk yang ini adalah kita cari customer baru terus-terusan. Dan saya latih tim sales saya untuk bisa menjual ke setiap orang bahkan ya. Nah, untuk produk-produk yang belum orang tahu, nah strategi marketingnya beda lagi. Ini kita sebut ada funneling. Ada funneling strategi. Pertama, mungkin kita kasih dulu edukasi. Ya, edukasi. Saya yakin Anda juga sudah tahu kalau produk-produknya orang belum tahu, Anda edukasi dulu. Zaman sekarang edukasinya bisa lebih gampang ya. Zaman dulu harus pakai offline, pakai seminar, pakai segala macam. Sekarang juga masih ada, tapi dulu tantangannya lebih beda. Sekarang lebih mudah ya. Orang semua bisa akses ke sosial media, bisa lihat TikTok, lihat Instagram, lihat YouTube, bisa edukasi di sana. Apapun produk Anda. Setelah edukasi, buatlah mungkin teaser. Ya, teaser atau mungkin sampel atau mungkin apa, kasih gratis dulu atau gimana, orang coba dulu, trial dulu dan sebagainya. Baru setelah itu mungkin ada yang trial gitu ya, atau demo gitu kan, atau dikasih sampel gitu. Nah itu dulu mungkin di awal ya. Jadi marketingnya beda pastinya ya, ada sampel, ada segala macam. Nah dari situ jadi intinya Anda bikin kayak funnel begitu kan. Ini edukasi ya. Setelah edukasi di sini kasih trial atau kasih gratis coba ya. Bisa jadi di sini juga Anda kasih sampel, boleh ya, apapun itu. Jadi dari situ, nah baru di sini mungkin penjualan terjadi di sini. Jadi perlu proses ya, perlu proses. Nah ini yang harus Anda pikirkan juga strategi marketingnya. Nah, apapun itu harus dipikirkan ya, karena ada challenge di situ ya. Nah pada saat buat strategi ini bisa jadi mungkin Anda perlu tim, Anda perlu mentor atau coach yang membantu untuk bikin strategi marketing sehingga lebih detail lagi, sehingga Anda lebih bisa tajam lagi strateginya pada saat Anda melakukan itu dan Anda benar-benar komunikasikan ke publik gitu ya. Nah itu nomor berikutnya, itu nomor 4. Jadi cara marketingnya paling penting. Setelah itu apa? Setelah itu adalah nomor 5 ya. Nomor 5 adalah nih, ini juga yang paling penting. Nomor 5 adalah Anda punya deadline waktu. Anda punya deadline waktu ya. Atau pakai kalender boleh. Gitu. Kapan harus nyampe 1M-nya? Ya. Nah, terus setelah Anda punya deadline waktu, Anda bisa buat reward buat Anda sendiri ya. Anda reward buat Anda sendiri. Anda hadiahkan buat Anda sendiri. Kalau saya nyampe 1M omset saya, reward buat Anda apa? Ya, atau kalau Anda kerjanya dengan tim, kasih reward lah buat tim supaya mereka lebih semangat mencapai angka itu. Oke? Nah, itu saja 5 tips untuk bisa membantu Anda mencapai 1 miliar pertama di bisnis Anda, ya. Sukses selalu, take care, salam pengusaha.